Oke, di sini saya akan memberi contoh ejaan yang berlaku bagi unsur serapan. Contohnya, kata serapan paal menjadi kata baku pal dari asal bahasanya Belanda. Terus contoh yang kedua, kata serapannya oktav, double A, oktav menjadi kata bakunya oktav dari bahasa Belanda. Contoh yang ketiga, kata serapan efek menjadi kata baku efek dari bahasa Inggris. Contoh kata serapan ruh menjadi kata baku roh dari bahasa Arab. Contoh kata serapan yang kelima, politik menjadi kata baku politik dari bahasa Belanda. Contoh kata serapan kongres menjadi kata baku kongres dari asal bahasanya Inggris. Contoh kata serapan oestrogen menjadi kata baku estrogen dari bahasa Yunani. Contoh kata serapan kolbu menjadi kata baku kalbu dari bahasa Arab. Contoh kata serapan ekuator menjadi kata baku ekuator dari bahasa Inggris. Inilah contoh-contoh ejaan yang berlaku bagi unsur serapan. Klasifikasi unsur serapan menurut Haier tahun 2011 nomor 62 dilihat dari taraf penyerapannya ada 3 macam kata serapan, yaitu kata-kata yang sudah sepenuhnya diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata ini sudah lazim dieja secara Indonesia, sehingga sudah tidak dirasa lagi kehadirannya sebagai kata serapan. Misalnya kata badan, waktu, botol, sekolah, dan ember. Yang kedua, kata-kata yang masih asing tetapi digunakan dalam konteks bahasa Indonesia. Ejaan dan pengejakannya masih mengikuti cara orang luar, misalnya shuttlecock, knock out, line out, check-in, door to door, build up, dan complete knockdown. Dalam poin kedua ini termasuk kata-kata yang dipertahankan keasliannya, karena sifat keinternasionalnya seperti istilah-istilah musik, andante, moderato, adagio, dan sebagainya. Yang ketiga, kata-kata asing untuk kepentingan peristilah ucapan dan ejaan yang disesuaikan dengan kaidah-kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, perubahan ejaan itu dibuat seperlunya saja, sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk aslinya. Misalnya, kata aki berasal dari kata acu, atau komisi berasal dari kata commission, atau psikologi berasal dari kata psikologi. Terus yang terakhir, fase dari bahasa aslinya fase. Penyerapan istilah asing menurut Sugiarto tahun 2017 nomor 161, penyerapan istilah asing untuk menjadi istilah Indonesia dilakukan berdasarkan hal berikut. Pertama, istilah asing yang akan diserap meningkatkan ketertarikan bahasa asing dan bahasa Indonesia secara timbal balik, mengingat keperluan masa depan. Yang kedua, istilah asing yang akan diserap mempermudah pemahaman teks asing oleh pembaca Indonesia karena dikenal lebih dahulu. Yang ketiga, istilah asing yang akan diserap lebih ringkas jika dibandingkan dengan terjemahan Indonesianya. Yang keempat, istilah asing yang akan diserap mempermudah kesepakatan antar pakar jika padanan keterjemahan terlalu banyak semuanya. Yang kelima, istilah asing yang akan diserap lebih cocok dan tepat karena tidak mengandung komentar buruk. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang memadai dan tutur kata saya masih kurang, mohon dikoreksi lagi. Sekian dari saya.